Everybody, let's pray together. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, setelah kita berdoa, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan apa rasa cinta. Semuanya berdiri. Ini di YouTube-in. Yang sesuai dengan nilai kalian. Kelas 5 itu adalah ide. Semoga pembelajaran hari ini juga ya akan berjalan dengan lancar. Tadi sudah dimulai dengan doa. Sebelum pembelajaran dimulai hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang tahu Hilmi dan Devina kenapa nggak masuk? Hilmi, kita doakan ya, semoga Hilmi dapat sembuh dan sehat kembali. Pembelajaran sebelumnya ya, kita sudah belajar di modul 1 itu tentang apa? Audit dan apa itu masih ingat kecerdasan artifisial itu siapa yang buat? Manusia. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kodi dan HA. Nah, untuk modul 2 hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Kebaca apa enggak? Enggak. Baca ya. Nah, baca jelas? Jelas ya. Materi hari ini kita akan belajar tentang apa? Berpikir komputasional sebagai dasar pemilihan coba deh. Tahu nggak? Kira-kira ini gambar apa ya?
kamu itu pengen menang. Berarti kalau menang itu kita butuh apa? Halo. Saat main game, kamu pengen menang. Ya, dengan cara apa? Kamu biar menang sih, harus pasang apa nih? Kamu lomba biar menang. Harus apa? Harus ya, kalau kamu mau mengajaran game, kamu harus pakai strategi. Sama dalam ya, kalau belajaran berpikir komputasional juga kita perlu strategi. Perlu strategi untuk dapat memecahkan masalah. Tapi sebelumnya kita sama-sama ya baca terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3. Yang pertama coba dibaca. Siswa dapat memahami 4 prinsip berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, Siswa dapat menerapkan prinsip tersebut dalam kegiatan siswa dapat menerapkan 4 prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Siswa bekerjasama dalam kelompok. Oke, baik. Sekarang tadi sudah dibaca tujuan pembelajarannya ya. Hari ini materi kita tentang berpikir komputasional. Ada yang bisa jawab? Kira-kira kita belajar berpikir komputasional itu ya tentang apa? Dari gambar ini. Kira-kira berpikir komputasional itu apa ya? Oh, teka-teki. Kemudian apa lagi tuh? Puzzle. Ini puzzle itu maksudnya apa ya? Misalkan kamu berdiri ya, kamu berada di posisinya ada di sini, ada di atas. Bagaimana caranya kamu bisa keluar? Itu perlu apa? Perlu solusi, perlu berpikir bagaimana cara memecahkan masalahnya biar bisa ke apa namanya? Biar bisa masuk dari sini, biar bisa keluar dari sini. Ya, ada yang tahu berarti apa itu berpikir komputasional? Kita sama-sama ya baca. Apa itu berpikir komputasional? Ya, sebuah metodologi. Nanti coba ibu cek di HP-nya. Apa itu 4 pilarnya, 4 prinsipnya apa? Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, yang ketiga, abstraksi. Yang keempatnya, algoritma. Ya, yang keempatnya itu algoritma. Untuk apa? Untuk menganalisis suatu kondisi dan merumuskan apa? Suatu solusi yang efektif dan efisien. Sehingga masalah-masalah yang besar ya dapat dieksekusi. Ya, dapat diapain? Dapat ditemukan solusinya, dapat dieksekusi oleh manusia ataupun robot. Jadi kesimpulannya berpikir komputasional itu bagaimana cara memecahkan masalah yang menjadi bagian-bagian yang kecil dengan solusi yang tepat. Ya. Bu Guru mau tanya, ketika kamu bangun tidur, ya dari kamu bangun tidur, ya sampai kamu berangkat ke sekolah, kira-kira kegiatan apa saja yang kamu lakukan dari kamu bangun tidur? Bangun tidur apa? Bangun tidur. Membereskan tempat tidur. Ngaji. Sholat. Ngajinya apa? Sholat dulu apa? Tadi diulang coba. Dari bangun tidur pertama. Langsung sholat. Apa mau mandi dulu? Sholat. Terus mandi. Guru mulai. Ngaji.
main HP juga main HP. Terus sekolah. Nah, sekolah dari dulu ya. Masalah yang besar ya, kegiatan sehari-hari kamu ketika kamu berangkat sekolah ya, ketika kamu akan berangkat sekolah, mulai dari bangun tidur ya, tadi sudah disebutkan kamu apa namanya, mandi ya, ada padahal lagunya ada, coba lagunya gimana, coba lagu bangun tidur, bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi terus ibu membersihkan tempat tidurku. tepuk tangan semuanya buat Bu Guru ulang kembali ya. Jadi dari kegiatan kamu bangun tidur ya, mau berangkat sekolah, itu kan suatu masalah besar ya, itu kan suatu masalah besar. Nah dari masalah besar itu ya, bagaimana kamu bisa ke sekolah ya, kamu mau berangkat ke sekolah, kamu berarti apa, dari yang masalah besar itu diapain tuh, dikelompok-kelompokkan terlebih dahulu. Masalah yang besarnya itu apa itu? Dikecil-kecilkan terlebih dahulu. Nah, itu adalah bagian dari prinsip dekomposisi. Sekarang kita lihat dulu ya. Ada 4 prinsip dekomposisi. Ya, 4 prinsip kerangka berpikir rasional. Ya, untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan cara dapat dipahami oleh komputer ataupun manusia. Yang pertama tadi ada dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Nah, dari contoh yang tadi pertama ya, Bu Guru tanya. Ya, kamu mau berangkat sekolah, ya, tentu kan enggak ujuk-ujuk berangkat sekolah. Ya, ada apanya? Ada pasti urutannya. Yang kegiatan kamu sehari-hari itu mau sebelum berangkat sekolah itu dipisah-pisah, dikelompokkan menjadi bagian kecil. Jadi sebelum berangkat sekolah, mandi, sholat, kemudian apa lagi? Bereskan tempat tidur, sarapan, kemudian ngaji, ada yang les ya. Nah sekarang coba kamu ya jawab, apa yang akan kalian lakukan pertama kali jika ingin masak mie? Siapa yang udah bisa masak mie? Alhamdulillah bisa semua, udah kelas 5 ya. Sekarang Bu Guru tanya, tadi kan contohnya, tadi sudah Bu Guru contohkan dari yang dekomposisi ya, bangun tidur mau berangkat sekolah ya, dipisah-pisahkan. Bangun tidur itu langsung mandi, kemudian sholat, kemudian sarapan ya, kemudian apa, ada juga yang ngaji, ada yang les, kemudian berangkat sekolah. Nah itu merupakan dekomposisi. Sekarang dekomposisi itu ya artinya memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Sekarang kalau kamu mau masak mie, kira-kira masalahnya itu kan masak mie, masalah besarnya itu kamu mau masak mie, apa langsung jadi mie-nya? Ya berarti sebelum masak mie, kamu mau masak mie harus apa dulu? Harus pisah-pisahkan dulu. Apa dulu dong? Kira-kira kalau mau masak mie, disiapin dulu, oke, siap mie-nya, siapkan mie-nya. Apa? Mangkok. Terus air. Terus pancinya. Terus nah, jadi dekomposisinya itu kita lihat ya, sama aja sih ya. Kalau kamu mau masak mie, kira-kira apa yang kamu harus kamu kelompokkan menjadi bagian kecil. Jadi sebelum bikin mie, kamu kelompokkan dulu. Membuat mie, kelompokkan yang pertama, bagian pertamanya yaitu persiapan. Kalau mau masak mie, persiapannya apa aja? Ada panci, ada air,
ada teh, persiapannya masak ya, mau masak kita disiapkan. Jadi supaya nanti masaknya hasilnya baik, nggak buru-buru ya, tujuan kamu tercapai, kamu makan mie harus disiapkan terlebih dahulu. Apa tadi yang pertama? Yang kecil yang pertamanya? Persiapan itu menyiapkan apa aja? Ya, alat perlengkapan untuk memasak. Kemudian sudah siap nih persiapannya, perlengkapannya sudah ada. Baru proses apa? Proses memasak mie. Nah, proses memasak juga ada urutannya. Ya, urutannya bagaimana cara memasak air? Kemudian setelah airnya mendidih, setelah masukkan mie, apa? Tiriskan, ya minyak tiriskan. Tapi kalau bisa nih, tadi yang air yang mendidih itu ya separuh airnya untuk minyak, separuhnya untuk merebus. Jadi air untuk minyak pakai air rebusan yang baru, bukan bekas apa rebusan minyak, supaya apa? Sehat. Ya, kemudian udah tiriskan, dikasih tadi ya, tadi airnya, kemudian apa lagi? Masukkan bumbu, kemudian aduk mie siap disajikan. Itu merupakan contoh dari dekomposisi. Apa masalah besarnya? Tadi masalah besarnya apa? Mau masak mie, dipisah menjadi bagian-bagian kecil, yaitu apa? Persiapannya, kemudian prosesnya. Nah sekarang nih begini, kalau misalkan kamu melihat ya ruangan kelas kamu itu kotor setiap hari, ruangan kelas kamu itu kosong. Permasalahannya kelas yang kotor. Masalah besarnya kelasnya apa? Kotor. Dari kelas yang kotor coba kamu dekomposisikan. Ayo, didekomposisikan, dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Kalau kelas kotor pengen kelas bersih, berarti harus apa? Berarti buat bagian-bagian kecil harus apa dulu? Ya, apa dulu? Buat jadwal piket. Selain buat jadwal piket, kemudian apa lagi? Buat jadwal piketnya, dari hari Senin sampai Sabtu. Kemudian setelah buat jadwal piket, ya persiapannya misalnya ditulis nih, kalau misalkan piket itu apa nih pelaksanaannya, ya kan? Tadi yang pertama membuat jadwal piket, yang kedua apa? Pelaksanaan. Tadi prinsip yang pertama dekomposisi, prinsip yang kedua yaitu pola. Nih, guru punya angka 2, kemudian 4, 6, 8, 10. Siapa yang bisa nebak? Selanjutnya apa? 12. 10 apa? 12. Oh, ada yang mainan gambar. Ayo, siapa yang bisa nebak selanjutnya apa? 14. Nah, ini adalah contoh pola angka. Peningkatan berapa kira-kira? Pola itu apa? Kemampuan mengenali kesamaan atau pola dalam berbagai masalah. Nah, kayak misalkan tadi kan contoh dekomposisinya ya, kelas kotor. Ya, tadi dibagi kelas kotor itu masalahnya kelas kotor supaya bersih itu bagaimana? Dibuat bagian-bagian kecil. Yang pertama apa? Buat jadwal. Keduanya siapkan alat dan bahannya. Kan kalau piket bisa nggak nyapu, nggak ada sapunya, nggak ada kuntinya, nggak ada lapnya, nggak ada embernya, bisa nggak bersihin kelas? Nggak bisa. Kemudian pelaksanaannya siapa nanti yang nyapu, yang piket siapa? Ya, nah kalau misalkan di pola ketika piket, apa yang ditemukan pola dari kegiatan piket kelas? Pola itu kan tadi artinya kemampuan mengenali kesamaan atau pola dalam berbagai masalah. Sekarang Ibu mau nanya, kalau piket hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, yang piket hari Senin anaknya sama apa enggak?
Anaknya yang piket hari Senin. Anaknya misalnya yang misalnya yang ini piketnya hari Senin. Yang ini misalnya kelompok ini piket hari Selasa. Yang ini kelompok hari Rabu. Pasti ada kesamaan nggak? Oh, hari Senin itu kelompok 1 yang piket. Hari Selasanya kelompok 2. Hari Rabunya kelompok 3. Hari Kamisnya kelompok 4. Hari Jumatnya kelompok 5. Ada nggak kesamaan polanya? Ada. Jadi setiap hari Senin kelompok 1, Selasanya kelompok 2, Rabunya kelompok 3. Ya, piket itu kan belum ini kan dalam seminggu berapa? 5 kali, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pasti piketnya lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kesamaan kok. Atau yang lainnya dari piket kelas, kesamaan pola dari piket kelas. Coba. Kalau piket kelas biasanya itu apa aja yang kamu lakukan? Menyapu, Menyapu, ngepel, menghapus papan tulis. Berarti pola dari piket kelas pasti yang piket hari Senin nyapu, ya enggak? Yang hari Selasa nyapu enggak? Nyapu, mengepel, menghapus papan tulis. Berarti kesamaan polanya akan sama kan? Dari Senin sampai hari Jumat. Apa aja polanya? Pola yang waktu ada pada piket. Menyapu, mengepel, menghapus papan tulis. Atau misalnya ada tugas tambahan lain. Ya, di depannya ada tangan. Berarti ada yang tugasnya menyiram. Nah, itu adalah bagian contoh dari pola. Nah, di sini juga ada contohnya. Ya, ini ada apa nih? Segi 4, terusnya segi 3, ringan. Segi 4, segi 3, selanjutnya apa? Nah, kemudian ada apa nih? Bulan, bintang, matahari. Di sini ada bulan, ada matahari. Yang nggak ada itu apa? Bintang. Itu adalah contoh dari apa? Contoh dari pola. Sekarang dulu ulang. Apa itu pola? Apa itu pola? Kemampuan mencari atau mengenali kesamaan atau pola dalam berbagai masalah. Tadi contohnya apa? Tadi deretan bilangan ya, 2, 4, 6, 8. Kemudian contoh lain apa tadi? Saat piket kelas kesamaan polanya apa? Menyapu, mengepel. Kemudian ini ada dari bangun dakwah. Ada segi. Untuk selanjutnya yaitu algoritma. Sebentar sebelum mulai ke materi selanjutnya biar nggak ngantuk ya, semuanya berdiri. Yuk, berdiri kita nyanyi apa? Masih sama lagu kepala kuda. Apa? Yuk, coba biar nggak ngantuk, berdiri semuanya. Yuk, biar nggak ngantuk. Yuk, kepala kuda. Lutut kaki, kepala kuda, lutut kaki, mata, telinga, hidung, tangan di pinggang, digoyang-goyang. Nah, sekarang mulai duduk lagi. Nah, yang tadi sudah guru nyanyikan kepala, pundak, lutut, kaki. Itu merupakan contoh apa? Komposisi atau pola? Kenapa pola? dari atas. Apa? Ada kesamaan? Apa? Ada kesamaan nggak? Iya, ada kesamaan pola. Kepala, pundak, lutut, kaki. Lanjut, materi selanjutnya prinsip yang ketiga dari kemampuan berpikir komputasional yaitu algoritma. Apa itu algoritma? Membuat langkah-langkah yang jelas, terperinci dan untuk menyelesaikan suatu masalah.
waktu dekomposisinya membuat mie itu ada persiapan dan juga ada proses. Nah, algoritma dari proses memasak mie tadi apa coba? Algoritmanya, urutan masak mie yang betul itu bagaimana? Kan tadi apa? Masak air sampai mendidih. Setelah mendidih masukkan mie. Setelah dimasukkan mie masukkan Bilangnya jangan masuk. Kemudian Ampun, duduk di bawah. aduk siap disajikan. Mungkin nggak masak mie urutannya begini? Masukkan air, ya, masukkan bumbu, aduk, masukkan mie. Betul apa tidak? Urutannya itu tidak apa? Tidak runtut, tidak jelas, tidak terperinci. Jadi algoritma itu membuat urutan langkah yang jelas, terperinci, dan runtut untuk menyelesaikan suatu masalah. Tadi kan kalau bikin mie ya, tadi masak air, rebus sampai mendidih, terus setelah mendidih masukkan mie, kemudian udah masukkan mie, masukkan bumbu, aduk, mie siap disajikan. Nah, sekarang nih dulu ada bawa gelas, ada bawa teh, ada bawa gula. Nah, ini adalah siapa yang tahu bagaimana petunjuk membuat teh manis? Ada yang mau maju ke depan? Cara membuat teh manis. Siapa? Ayo. Pertamanya gimana? Ayo. Cara buat teh manis siapa? Cara buat teh manis. Ini air panasnya sudah disiapkan. Siapa? Oke, maju saya. Kita lihat bagaimana algoritma cara membuat teh manis. Algoritmanya yuk. Guru lihat aja. Kalian perhatikan temannya, ya urutannya yang dibuat temannya membuat teh manis itu langkahnya benar atau tidak. Nah, pertama temannya masukkan apa? Teh. Kemudian, oke, masukkan gula. Ya, kemudian, oke. Ya, sudah dimasukkan airnya kemudian diapain namanya? Airnya boleh diapain ya? Oke, ya udah. Ini oke, nih, Aluna nggak apa-apa di sini berdiri. Tadi, ya, Aluna waktu membuat teh manis urutannya, tadi siapa yang lihat? Oke, siapa tadi yang lihat? Boleh bantu Bu Guru jawabannya? Masukkan apa? Teh. Kemudian? Gula. Setelah masukkan air? Ini adalah contoh dari algoritma cara membuat apa? Urutannya tadi prosedurnya benar apa salah? Benar. Ya, ya udah sekarang ini tadinya Aluna mau buat Aluna apa mau buat saya? Terima kasih. Ayo kasih tepuk apa nih? Tepuk jempol deh buat Aluna. Tepuk jempol. Jempol 1, jempol 2 jempol. Kamu hebat. Ya, ya udah. Sekarang kita lanjut ya. Tadi ada 2, 4, 6, 8, 10 kelipatan 2. Ya, apa itu pola? Algoritma. Apa itu algoritma? Mencari apa membuat terperinci dan menentukan. Oke,
lain ada yang namanya di sini contoh yang ibu ada pada gambar ya. Algoritma ketika kamu mau mandi. Halo. Algoritma ketika kamu mau mandi yang pertama apa? Basahi badan. Ada nggak yang mau mandi langsung pakai sabun? Badannya tanpa dibasahi terlebih dahulu. Ada nggak? Mandi langsung sabunan. Berarti itu urutannya udah salah. Yang betul harus bagaimana? Jangan-jangan. Kemudian pakai sabun. Setelah pakai sabun, bilas. Setelah bilas, pakai handuk. Itu algoritma saat mau mandi. Kemudian yang terakhir. Ada temennya berarti di Yang terakhir itu adalah abstrak. Prinsip berpikir komputasional yang keempat adalah apa? Abstraksi atau abstrak. Apa itu abstrak? Ya, menyaring informasi yang penting dan mengabaikan yang tidak perlu. Halo, pernah tidak kamu datang ke pesta undangan sunatan teman kamu atau saudara kamu ada yang nikahan? Ya, pasti di belakangnya suka ada apa? Ada peta. Biasanya yang ada pada peta itu yang dituliskan di peta apanya aja? Informasi tentang apa? Menuju arah jalan, menuju anak. Kemudian ada apa lagi? Jalan. Ya, biasanya pada peta itu ditulis yang penting-pentingnya saja. Misalnya pada peta kamu mau datang ke rumahnya siapa? Hasim mau disunat. Rumahnya di Jalem. Nah, kamu nggak tahu, kamu orang Cirebon. Kamu pasti lihat tidak tahu. Nah, yang kamu lihat pada peta itu informasi yang pentingnya saja. Rumahnya Hasim ternyata adanya di Jalan Ahmad Yani. Ya, di Jalan Ahmad Yani samping toko Alfamart. Jadi yang disebutkan itu apa? Yang pentingnya saja. Nggak mungkin peta dari undangannya dari peta undangan sunatnya Hasim di detail. Oh, ada pohonnya. Nanti kalau mau ke Hasim harus hitung ada pohonnya berapa. Kemudian harus lewatin rumah orang berapa. Yang itu yang penting apa tidak? Tidak perlu. Ya, jadi abstraksi itu mencari informasi yang penting. Sekarang nih, kemudian nih ada contoh yang lain selain peta. Ya, contoh kalau Hasim bisa taruh dulu. Oke. Contoh lain dari abstraksi. Misalnya resep masakan. Oh, kamu mau bikin sayur apa misalnya? Sayur bayam. Mau bikin sayur lodeh. Ya udah. Mau bikin sayur lodeh. Yang kamu lihat itu informasi yang apa? Informasi yang pentingnya saja. Oh, sayur lodeh itu bumbunya apa aja? Ya kan? Bahannya apa saja? Gak mungkin nih. Sayur lodeh. Bumbunya bawang merah, bawang putih. Bawang merahnya harus bawang merah Brebes. Bawang putihnya harus bawang putih Kating. Itunya ya, bawang putihnya harus bawang putih Kating. Potongnya harus itu perlu nggak diperhatikan itu? Tidak perlu. Yang penting kamu baca yang pentingnya saja. Itu contoh dari abstraksi. Contoh yang lain. Nah, misalkan nih, siapa yang bisa jawab? Halo, jawab. Aku berbentuk panjang. Bisa jawab nggak? Masih belum bisa kan? Masih belum bisa jawab. Aku berbentuk panjang. Aku tajam. Bisa ya. Aku digunakan untuk menulis. Nah, kamu bisa jawab dari informasi kata yang apa? Bisa jawabnya dari apa? Menggunakan untuk menulis. Yang informasi yang pertama kamu abaikan kan? Aku bentuknya
panjang, kamu abaikan, ya kan? Ketika ada kata informasi yang lebih penting, ya kamu apa? Iya, kamu tahu. Jadi abstraksi itu menyaring informasi yang penting. Sekarang dari yang tadi Dudung sebutkan 4 prinsip berpikir komputasional. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, yang ketiga, algoritma. Yang keempat, abstraksi atau abstrak. Paham dari apa yang disampaikan Bu Guru? Siapa paham? Baik, kalau sudah paham, ya kalian boleh tugas kelompok. Ya, tugas kelompok. Ini satu barisnya dibagi 2 ya. Ini satu baris dibagi 2. Bu Guru mau membagikan lembar kerjanya. Kamu nanti boleh memilih, ya, mau yang dikerjakan mau pola atau algoritma atau dekomposisi atau abstraksi. Sekarang boleh deh kita bikin kelompoknya dulu. Yuk, diatur dulu tempat duduknya. Yuk. Yuk. Ayo langsung dibuat kelompoknya. Ini aja langsung dibuat. Ini tunggu aja. Langsung ini mejanya. Gabung sih ngambil kursi aja, gabung taruh sini kursi doang. Kursi aja. Nanti Bu Guru siapkan, kamu siapkan kelompoknya, dibuat tempat duduknya yuk. Kemarin mejanya tadi Orang sedang berbisnis. siapa yang mau dekomposisi? Dekomposisi boleh kerjasama ditulis kelompoknya. Mau yang Oh, yang sudah dapat lembar tugasnya boleh dikerjakan. Sebentar, mau dekomposisi. Bahasa kau bodoh. Iya ini.
Baik, kalau sudah kita siap-siap presentasi. Ya, siapa? Yang siap? Sudah siap belum? Saya siap belum? Dari kelompok ini udah kelompok yang lain boleh ke depan. Osima kasih presentasinya. Semuanya maju. Gak apa-apa. Bloknya semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang satu, peta menginformasikan tentang langkah-langkah yang penting. Contohnya, nama jalan dan alur urban. Yang kedua, contohnya adalah resep kue. Mencatat yang penting-penting saja. Contohnya, alat dan bahan dan cara membuatnya. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan ya. Kasih jempol lagi. Satu jempol. Jempol satu. Jempol dua. Dua jempol. Kamu hebat. Selanjutnya dari yang dekomposisi. Siapa yang kelompok dekomposisi? Maju. Yang dekomposisi maju semuanya. Maju. Siapa yang dekomposisi? Sekarang iya Pak. Algoritma. Ya. Dekomposisi dari kelompok 2, kelompok sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ini Oke, kamu aktifkan kelas. Yang lain simak, dengerin. yang adil dan efektif, menentukan jadwal tiket, dalam membagi tugas tiket, diskusikan dan membersihkan papan tulis, sifat membersihkan sampah yang berada di kolong meja. Itu tugasan. Oke. Diulang apa aja tadi? Menyapu, lantai, membersihkan papan tulis, membersihkan sampah yang berada di kolong meja. Terima kasih, kasih tepuk hebatnya buat kelompok sekarang. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, jempol dua dibalik ya, kelompok dekomposisi pola. Yang pola. Yang pola siapa dulu yang mau maju? Oke, dari kelompok perempuan. Yang perempuan dulu boleh.
Ayo yang lain disimak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras, semuanya baca bagian udah. Amati dan diskusikan pada pola atau kebiasaan yang terjadi di kelasmu terkait kebenaran bagian kelasnya yang paling sering kotor. Tersedianya adalah lampu, peran, wangi, sulit. Pola-polanya adalah menyambung, menempel, mengampung sulit, menyiram tanaman jika ada tanaman. Oke, kasih tepuk wow buat kelompoknya. Kasih tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Yang terakhir, abstraksi kelompok. Abstraksi. Jangan. Siapa? Assalamualaikum. Fokus pada yang penting, menyatukan dan penting yang harus Oke, jadi abstraksi dari kegiatan jadwal piket kelas itu, abstraksinya bahwa piket kelas itu tujuannya supaya sama-sama kelas bersih, terus agar nyaman dan melatih tanggung jawab. Kasih tepuk tangannya. Tepuk apa lagi nih? Tepuk lagi, tepuk. Boleh kamu duduknya kembali ke posisi seperti semula. Jadi pelajaran yang tadi Ibu sampaikan mengenai apa? Prinsip berpikir komputasional. Bagaimana perasaan kamu mempelajari materi ini? Ada yang senang? Ada yang bingung? Ada yang tidak menyimak buku. Sekarang sebelum guru akhiri pembelajaran ya, guru ada refleksi ya, guru ulang refleksi dari berpikir komputasional. Ada 4 konsep berpikir komputasional. Yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Apa arti dekomposisi? Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil ya. Contohnya tadi kegiatan kamu bangun tidur, atau misalkan kamu mau membuat sebuah pesta ulang tahun ya. Bagaimana supaya ulang tahunnya itu berjalan lancar? Pecah menjadi bagian-bagian kecil. Buat undangannya, siapa saja yang mau diundang, tempatnya bagaimana, kegiatannya bagaimana. Kemudian yang kedua apa? Mencari kesamaan pola. Yang ketiga apa? Pintar.
algoritma. Yang terakhir? Iya. Ada kuis, siapa yang bisa jawab? Saya. Coba, dibaca ya. Guru baca nih, siapa yang bisa jawab? Ayah meminta Roni untuk menyapu halaman yang sangat besar. Roni membagi halaman menjadi 4 bagian kecil dan menyapu setiap bagian satu-satu. Apa konsep berpikir komputasional yang Roni lakukan? Apa? Pola. Oke. Siapa yang jawab dekomposisi? Siapa yang lagi jawab dekomposisi? Oke, siapa jawab? Apa ini jawabannya? Dekomposisi. Kelompok ini jawabannya? Pola. Ayo, yang benar jawabannya apa? Kelompok sisi. Memecah ya. Memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Itu bagian dari dekomposisi. Ya, lanjut lagi pertanyaan kedua, simak. Pertanyaannya disimak, kamu simak. Yuk, baca semuanya berbagai. Andi melihat bahwa untuk menyelesaikan soal matematika, dia selalu mengalihkan angka pertama dengan angka kedua, lalu mengulanginya dengan angka ketiga. Dia menemukan sebuah pola yang berulang. Polanya itu berulang, berarti konsep berpikir komputasionalnya apa? Apa nih? Ya, ini abstraksinya. Menemukan sebuah pola yang berulang. Polanya berulang. Berarti prinsip dari berpikir komputasionalnya apa? Ayo, berulang. Menyapu, mengepel, menghapus papan tulis, menyiram tanaman, yang hari Senin. Besok Selasanya menyapu, mengepel. Berarti itu apa tuh? Ayo, algoritma atau pola? Algoritma atau pola? Kan berulang, ya kan? Berulang. Nah, kalau algoritma itu apa? Apa? Membuat langkah secara atau sistematis. Lanjut nih yang ini, siapa yang bisa jawab? Baca. Saat menggambar rumah, kamu hanya fokus pada bentuk dasar seperti persegi panjang, untuk tinggi, segitiga, untuk atap, persegi untuk jendela, tanpa menggambar detail seperti kayu atau kaca. Contoh dari, ayo, kamu mau gambar. Kamu gambar itu fokusnya, oh kalau dinding itu persegi 4. Segi 4. Oh, kalau atap itu segi 3, tanpa memikirkan hal yang lain. Berarti apa? Kamu mikir, oh yang pentingnya aja, yang pentingnya. Oh, kalau namanya apa? Oh iya, apa namanya? Abstraksi. Apa tadi abstraksi? Mencari hal yang penting, mengabaikan hal yang tidak penting. Lanjut, yang terakhir. Yang terakhir. Baca semuanya bareng-bareng. Serangkaian langkah-langkah yang terstruktur dan terurut untuk menyelesaikan suatu masalah. Apa namanya? Algoritma. Tadi seperti contoh cara buat apa? Cara membuat teh manis. Cara buat mie. Susunan itunya harus jelas, harus harus sistematis dan logis. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita untuk kembali dengan doa. Silakan. Are you ready? Wal asri. Terima kasih.
Alhamdulillah.